Pemirsa, setiap presiden Indonesia memiliki pertimbangan yang berbeda ketika membentuk kabinetnya. Politik nasional dan dinamika politik global menjadi faktor penting dalam pembentukan struktur dan nomenklatur kabinet di Indonesia. Saksikan dalam Benang Merah Potret Presiden beserta kabinetnya. Senin 14 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah orang yang digadang-gadang bakal menjadi menteri di kabinetnya mendatang. Pemanggilan ini dilakukan 6 hari menjelang pelantikan Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Puluhan tokoh tersebut terlihat datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diperkirakan mencapai 44 sampai 46 kementerian. Bertambah 10 hingga 12 kementerian dibandingkan kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang berjumlah 34 kementerian. Setiap presiden Indonesia memiliki pertimbangan berbeda ketika membentuk jajaran kabinetnya. Politik nasional dan dinamika politik global menjadi faktor penting dalam pembentukan struktur dan nomenklatur kabinet di Indonesia. Kabinet pertama di Indonesia terbentuk 2 pekan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saat itu Soekarno dan Hatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden menentukan sendiri kabinetnya. Masih di tahun yang sama, diputuskan Indonesia perlu memiliki Perdana Menteri untuk memimpin kabinet. Pernyataan kerajaan Belanda yang diwakili oleh Van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Saat itu gelagat Belanda yang membonceng sekutu untuk kembali bercokol di Indonesia terbaca oleh pihak Indonesia. Sehingga tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama yang memimpin kabinet dengan jumlah anggota 17 orang. Sultan Syahrir adalah seorang sosialis, sehingga dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan sebagai ujung tombak diplomasi. Momentum ini bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, memungkinkan perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda. Karena dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sultan Syahrir dinilai sebagai seorang yang moderat dan intelek, serta ikut berperang selama pemerintahan Jepang. Sedangkan Soekarno dianggap sebagai persona non grata. Konsep kabinet pemerintahan memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Kabinet Pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Terdapat 2 jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet presidensial dan kabinet parlementer.
Dalam kabinet presidensial, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memimpin sebuah kabinet dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Sedangkan pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Setelah era Revolusi Nasional Indonesia dari tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949, muncul era demokrasi parlementer. Era demokrasi parlementer disebut pula era demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Pada zaman demokrasi liberal, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan tidak berumur panjang karena seringkali dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen. Selanjutnya berlangsung era demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1959 hingga 1966. Pada masa ini Presiden Soekarno pernah membentuk Kabinet Dwi Kora II yang beranggotakan 132 orang. Era Orde Lama ini kemudian berganti menjadi era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selama kurun waktu ini, Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan 1 hingga Kabinet Pembangunan 7 dengan jumlah anggota kabinet berkisar antara 24 hingga 44. Setelah masa reformasi, mulai dari Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Joko Widodo, kabinet dibentuk dengan anggota berkisar antara 33 hingga 37. Saat ini kementerian pada Kabinet Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan berjumlah sekitar 44-46 kementerian. Bertambah 10 hingga 12 kementerian dibandingkan Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin yang berjumlah 34 kementerian.